Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Saputra, kelas manajemen karyawan B, NIM 3401180331, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP. Pengertian SOP, standar operasional prosedur atau SOP adalah proses terdokumentasi yang dimiliki perusahaan untuk memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan secara konsisten setiap waktu. SOP sering digunakan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan atau praktik operasional dan untuk mendokumentasikan bagaimana tugas harus diselesaikan di organisasi Anda. Seringkali ketika sebuah perusahaan tumbuh dan baru mulai, CEO atau tim manajemen cenderung membuat semua keputusan internal. Saat perusahaan mencapai ukuran tertentu, bentuk pengambilan keputusan ini dapat membatasi kapasitasnya untuk tumbuh lebih lanjut karena CEO atau tim manajemen tidak dapat membuat semua keputusan dalam kerangka waktu yang sesuai atau terlibat setiap aspek bisnis. Fungsi SOP yang pertama, konsistensi. Alasan nomor 1 untuk memberlakukan SOP adalah konsistensi dalam cara seseorang melakukan tugas atau kegiatan tertentu. Semakin konsisten suatu proses dari orang ke orang, semakin kecil kemungkinan terjadinya masalah pada kualitas. Prosedur tertulis merinci serangkaian instruksi untuk melakukan tugas. Selama setiap individu dalam tim Anda melakukan tugas seperti yang tertulis, pada peluang lebih besar untuk mengurangi kesalahan. Komunikasi. Alasan hebat lainnya Anda membutuhkan SOP di organisasi Anda adalah untuk kepentingan komunikasi dengan perbaikan yang dilakukan pada proses. Prosedur operasi diperbaharui dan setiap pembaruan memerlukan pelatihan baru. Memperbaharui SOP menyediakan metode untuk mengkomunikasikan perubahan proses kepada karyawan. Manfaat SOP. Keterbukaan informasi SOP yang baik akan memberikan orang semua informasi keselamatan, kesehatan, lingkungan dan operasional yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Menempatkan nilai hanya pada produksi sementara mengabaikan keselamatan, kesehatan dan lingkungan adalah berisiko dalam jangka panjang. Lebih baik melatih karyawan dalam semua aspek melakukan pekerjaan daripada menghadapi kecelakaan, denda dan litigasi nanti. Tetap konsisten. SOP juga akan memastikan bahwa operasi produksi dilakukan secara konsisten untuk menjaga kontrol kualitas proses dan produk. Konsumen dari individu hingga perusahaan menginginkan produk dengan kualitas dan spesifikasi yang konsisten. SOP menentukan langkah-langkah pekerjaan yang membantu menstandarkan produk dan karenanya kualitas. Peningkatkan keterampilan kerja. Standarisasi berfungsi sebagai daftar pemeriksa untuk rekan kerja yang mengamati kinerja untuk memperkuat kinerja yang tepat. Proses memperhatikan sesama pekerja secara aktif melibatkan satu pekerja yang lain dalam semua aspek kinerja pekerjaan yang baik. Saat menjabarkan prosedur yang benar dalam SOP yang baik, rekan kerja manapun dapat menggunakan SOP itu untuk melatih yang lain dan membantu meningkatkan keterampilan kerja. Membantu auditor manajemen. SOP nantinya juga berfungsi sebagai daftar pemeriksa untuk auditor. Penilaian kerja adalah proses yang mirip dengan pengamatan yang disebutkan sebelumnya. Hanya saja biasanya melibatkan pencatatan. SOP harus berfungsi sebagai dasar yang kuat ketika mengembangkan daftar periksa audit terperinci. Jenis SOP. SOP berdasarkan sifat kegiatan. SOP teknis, SOP administrasi,
SOP menurut cakupan dan besaran kegiatan, SOP makro dan SOP mikro. SOP menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan, SOP final, SOP parsial. SOP menurut cakupan dan jenis kegiatan, SOP generik dan SOP spesifik. Arti lambang flowchart. Flowchart direction simbol yaitu digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Terminator symbol yaitu simbol yang permulaan start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Connector symbol yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar halaman yang sama. Konektor simbol yaitu untuk keluar masuk penyambungan proses pada lembaran halaman yang berbeda. Processing symbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang berbeda. Simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatan. Simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam Stronger. Simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer dan sebagainya. Simbol disk and online stronger, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol postcard, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output dituliskan ke kartu. Simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Contoh SOP siklus operasional pada perusahaan Stranger Media. Berikut merupakan flowchart pada perusahaan Stranger Media dalam kameramen dan editor. SOP ini dapat mempercepat kinerja Stranger Media saat proses produksi sesuai dengan hasil wawancara dengan klien. Dan juga berdasarkan teori para ahli, SOP yang baik adalah memudahkan proses pekerjaan yang menghemat waktu. Director, Start, Customer, Bill of Material, Operation List. Kemudian membuat konsep dasar dan memberikan dokumen ke editing. Terus editor, mereview konsep dasar dan memberikan dokumen ke fotografer. Dan kameramen mereview konsep dasar, approval. Kemudian si kameramen berkomunikasi dengan director membuat customer konsep final. Untuk customer konsep final dibagikan kepada A dan B. Director kemudian customer konsep final mengatur jadwal kosong, menghubungi customer jadwal tag untuk dipoto, menerima jadwal, klien menerima jadwal, approval antara yes dan no, dan kemudian menyiapkan dokumen master production schedule, material requesting, menerima dokumen, mengambil barang di gudang, dan N untuk kameramen. Master production schedule mereview ulang konsep dan tempat atau pengambilan gambar, merangkap pengeluaran, nota-nota pengeluaran customer konsep dan schedule hasil evaluasi, memberikan dokumen ke finance, dan memasukkan video ke dalam komputer, dokumen foto
customer concept yang diberikan kepada editor oleh kameramen. Dan sedangkan editor mereview ulang tema editing, memasukkan video ke dalam CD atau hard copy, kemudian ke DVD klien, dan soft copy menerbitkan hasil video web ataupun ke YouTube. Dan finance, nota-nota pengeluaran, customer concept, dan scheduling, hasil evaluasi, merekap keuangan, update keuangan. Antara A dan A, nota pengeluaran, dan selesai. Sekian presentasi SOP dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.